Hai teman-teman, apa kabar? Kali ini aku mau sharing mengenai isi buku yang aku suka. Buku ini tahap demi tahap bisa menemani proses perubahanku. Ketika baca buku ini, sangat relate dengan diriku pada saat itu. Buku ini berjudul Baca Buku Ini Saat Engkau Ingin Berubah. Ditulis oleh Rahma Kusarjanti dan diterbitkan oleh Psikologi Corner. Rahma Kusarjanti merupakan seorang lulusan sarjana psikolog dari Universitas Islam Indonesia yang kini bekerja sebagai penulis lepas dan asesor. Buku ini terdiri dari 4 bab, setiap bab memiliki hal-hal yang bisa kita pelajari. Bab yang pertama yaitu, apa kebiasaan burukmu dan dampaknya? Bab yang kedua, bagaimana memulai perubahan? Bab yang ketiga, menghadapi relapse. Dan yang bab terakhir atau bab keempat yaitu menghadapi orang yang sedang berubah. Jadi buku ini tidak hanya bisa dibaca untuk kamu yang ingin berubah saja, akan tetapi bisa dibaca juga untuk kamu yang sedang mensupport seseorang yang sedang dalam proses perubahan. Takut video ini nanti akan kepanjangan, jadi aku berencana untuk meringkas tiap bab saja. Di video ini aku mulai dari bab yang pertama. Bab pertama berisi tentang apa saja kebiasaan buruk dan dampak yang terjadi atas kebiasaan buruk tersebut. Sebenarnya di bab pertama ini ada contoh-contoh kebiasaan buruk yang sering dilakukan seperti sulit bangun pagi, menunda, berbohong, pemalu, pendendam, ingkar janji, pelupa, nyinyir, tidak bisa bilang tidak, boros, menimbun barang yang tidak penting, dan masih banyak kebiasaan buruk lainnya yang dijelaskan pada bab 1 ini. Namun, aku mau mengambil 5 top kebiasaan buruk saja dari bab 1 ini menurut versi aku ya. Untuk kebiasaan buruk yang pertama yaitu sulit bangun pagi. Di buku ini menjelaskan beberapa perilaku buruk akibat tidak bangun pagi. Misalnya, ketika kamu mengikuti rekrutmen sedangkan kamu bangun kesiangan, dan jarak kantor dengan rumahmu jauh, dampaknya adalah kamu skip mandi, skip sarapan, dan di jalan buru-buru. Dampaknya ketika nggak mandi, badan menjadi kurang fresh dan jika badan mengeluarkan bau, menyebabkan orang di sekitar terganggu. Proses rekrutmen menguras otak dan tenaga. Kalau nggak sarapan, sudah pasti perut keroncongan dan mengganggu konsentrasi. Di jalan buru-buru, yang bikin bahaya bisa berdampak pada kecelakaan. Kebiasaan buruk yang kedua yaitu menunda. Dari bagian subjudul menunda ini, aku menggarisbawahi kalimat rencana yang muluk tidak realistis ini malah sangat mungkin akan membuatmu malas mengerjakannya. Kamu akan berpikir, aduh, kok kayak berat banget ya? Padahal itu adalah hal yang kamu rumuskan sendiri. Maka dari itu, ketika mengerjakan suatu tugas, kamu cukup membuat rencana-rencana yang realistis dan manusiawi, agar kamu juga nyaman ketika menunaikannya, sehingga tidak ada lagi penundaan. Kalimat ini juga relate banget sama aku, yang sudah aku praktekin sebelum membaca buku ini. Aku pernah ada di masa mengerjakan skripsi yang tiap hari aku pikirkan terus tanpa ada progres sama sekali. Aku terus memikirkan tanpa henti gimana cara ngerjainnya, dan setiap mulai menulis skripsi dapat satu kalimat saja langsung istirahat 1 jam. Jadi awalnya aku bikin target yang sebenarnya aku sendiri tidak yakin bisa mencapainya. Aku bikin target lulus 3,5 tahun pada waktu itu. Berjalan beberapa bulan memasuki semester 7, akhirnya aku sudah mengikuti seminar proposal dan bisa lanjut untuk skripsinya. Tapi seperti yang sudah aku jelaskan tadi, aku terus menunda, tapi aku pikirkan terus soal lulus 3,5 tahun dan kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan skripsi. Rasanya sudah capek sendiri sama pikiran. Akhirnya waktu itu ada acara sama dosen, dan ada dosen yang bilang, skripsi yang bagus adalah skripsi yang dikerjakan. Dan kalimat selanjutnya ada yang bilang ke aku dari seseorang. Dia bilang jangan dipikirkan terus, tapi cobalah dikerjakan. Semenjak ada 2 kalimat itu, semangatku buat ngerjain skripsi makin tumbuh lagi.
Yang terpenting adalah dikerjakan dulu, bukan hanya dipikirkan saja. Nanti energinya udah habis duluan karena digunakan untuk berpikir yang berlebihan. Akhirnya tahap demi tahap dari proses skripsi sudah aku kerjakan. Rasanya lebih lega dan senang setiap hari sama progres yang sudah aku kerjakan. Pokoknya yang aku pikirkan yaitu yang penting aku kerjakan dulu. Rajin ikut bimbingan sama dosen dan langsung revisi hasil review dari dosen. Pada akhirnya aku bisa melalui itu semua dan Masya Allah aku bisa mencapai apa yang aku targetkan, yaitu lulus 3,5 tahun. Itu dari pengalaman aku pribadi yang aku mau share ke kalian. Lanjut lagi ke subjudul selanjutnya, yaitu ingkar janji. Dalam bagian ini, janji disamakan dengan utang, yang artinya kalau tidak memenuhi janji, maka akan berdosa. Secara singkat dan detailnya, bagian ini penulis mengajak kita agar tidak gampang menaruh janji, dikarenakan masa depan tidak ada yang tahu. Sehingga kita disuruh berhati-hati dalam berjanji, dikarenakan banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Apalagi jika kita tidak yakin bisa menepatinya. Dampak apabila kita janji namun tidak bisa kita tepati akan menyebabkan orang lain tidak percaya lagi dengan kita. Subjudul selanjutnya yaitu tentang tidak bisa bilang tidak. Di akhir pembahasan pada subjudul ini penulis menyampaikan, sebelum kamu mengiyakan ajakan orang lain, sayangilah dirimu sendiri dan keluarga. Tidak perlu takut tertinggal, justru itu juga untuk menguji apakah mereka benar-benar teman dan sahabat yang mau memahami keadaanmu atau hanya mau senang-senang saja denganmu. Diceritakan sosok Adi yang tidak bisa menolak ajakan temannya untuk ngopi, dan teman Adi yang lainnya mengajak untuk hangout, namun Adi juga tidak bisa menolaknya. Adi merasa ada suatu keharusan untuk memenuhi undangan mereka. Justru disitulah yang membuat Adi terkadang merasa tidak enak pada banyak pihak. Apakah kamu juga memiliki kebiasaan ini? Jika ada orang yang mengajakmu sementara kamu sebetulnya tidak mau, kamu tetap mengiyakan karena tidak bisa menolak. Entah kamu takut mereka marah atau sakit hati atas penolakanmu. Sebetulnya masalah bukan ada di mereka, tetapi di kamu. Pikiran-pikiranmu itu tidak berdasar. Mungkin mereka mempunyai sifat marah dan tidak sabaran, tetapi kamu tetap punya hak untuk menolak jika kamu memang tidak bisa. Kebiasaan buruk yang kelima atau yang terakhir yaitu menimbun barang yang tidak penting. Jujur, aku pribadi yaitu setahun yang lalu adalah orang yang suka sayang dengan barang yang sebenarnya sudah tidak terpakai lagi. Jadi aku enggan untuk membuangnya, misalnya masalah baju atau kerudung. Sebenarnya aku hanya suka baju beberapa saja dari lemariku, dan hanya itu-itu saja yang aku pakai. Ketika ambil baju di lemari, harus kerepotan karena isinya banyak, dan membutuhkan waktu lama untuk mikir, pakai baju yang mana ya? Setelah aku sadari, ketika aku lebih memutuskan untuk membuang barang yang sudah tidak terpakai lagi, banyak perubahan yang aku dapatkan dan baru aku sadari setelah aku praktekkan setelah membaca buku ini. Waktu untuk memilih baju yang mau dipakai juga nggak lama karena pilihan baju yang di lemari sudah tidak sebanyak dulu. Selain barang baju, juga aku mulai menyingkirkan barang-barang yang ada di kamar yang memang sudah tidak terpakai lagi. Rasanya kamar lebih luas dan lega, nggak numpuk barang yang nggak kepakai lagi. Nah, di buku ini juga relate banget sama diri aku beberapa tahun yang lalu yang jelasin kebiasaan buruk menimbun barang yang sudah nggak kepake lagi. Oke teman-teman, sekian dulu video tentang baca buku ini. Jika engkau ingin berubah dari bab 1, kesimpulan dari aku mengenai bab 1 ini, aku pribadi suka sama isi tulisan penulis yang mengajak kita untuk menjauhi kebiasaan buruk dan menyadarkan kita dampak atas perbuatan buruk tersebut, agar kita bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Nantikan video selanjutnya tentang isi bab 2. Sampai jumpa.